Hello Brovers, kalau video ini tayang berarti video gue soal review spoiler Morbius sudah tayang juga. Dan menurut gue nih ya, kayaknya emang gak masalah buat bikin penjelasan ending lebih cepet karena sutradaranya sendiri membocorkan inti cerita seperti letak universe Morbius itu di mana, sampai post kreditnya itu dikasih tahu. Jadi ya udah bukan rahasia publik lagi, tapi tetap gue akan kasih tag spoiler warning. Siapa tahu ada yang belum nonton Morbius, lebih baik tonton dulu aja karena filmnya masih layak untuk dinikmati, jadi nggak seburuk itu kok. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita gaskan. Ini dia breakdown ending dan post credit scene Morbius, and welcome back to Clip on X Breakdown. Sebelum masuk ke ending dan post creditnya, gue mau ceritain dulu sedikit isi filmnya ya. Seperti yang gue bilang di review, kalau template-nya tuh cukup simpel sebenarnya. Michael Morbius itu adalah seseorang dengan penyakit darah langka yang berusaha untuk menemukan obat yang dapat menyembuhkan penyakitnya itu. Dari situ akhirnya dia menemukan beberapa obat, bahkan dia menciptakan darah buatan gitu untuk mengobati beberapa penyakit dan diakui dunia. Namun itu semua belum membuahkan hasil soal obat untuk dirinya sendiri. Sampai akhirnya ia menemukan jawabannya. Ia pergi ke sebuah gua di Costa Rica, di mana mitosnya di dalam gua itu ada gerombolan kelelawar vampire yang sangat berbahaya dan mempunyai jenis yang jauh berbeda dengan kelelawar pada umumnya. Setelah menangkap kelelawar itu, Dr. Morbius itu menggunakannya untuk menggabungkan DNA dari darah manusia dengan darah dari kelelawar vampire ini. Pada percobaan awal dia memang selalu gagal hingga ratusan kali. Namun pada akhirnya di percobaan yang terakhir ternyata berhasil, dimana ia memulai uji coba tesnya itu ke tikus dan benar aja, tikus itu tidak mati. Dari situ Dr. Michael Morbius memulai berinisiatif untuk menguji coba pada manusia. Siapa tahu berhasil, namun ia melakukan percobaan mengerikan itu harus di tempat tersembunyi. Dipilihlah di tengah laut pakai kapal. Morbius pun memulai uji coba serumnya itu dan berhasil, memang dia bisa berjalan. Namun ada yang gak beres karena dia malah berubah menjadi buas dan mengerikan. Punya banyak kemampuan yang di atas manusia normal seperti loncat tinggi, superhuman strength, superhuman power, sama superhuman speed. Sampai pendengaran echolocation seperti layaknya kelelawar. Namun pada saat pertama kalinya Morbius itu belum bisa mengontrol kekuatannya itu serta haus darah manusianya. Dia malah membunuh semua penjaga yang ada di kapal itu. Setelah sadar, dia pergi dari kapal itu meninggalkan Martin Bancroft dalam kondisi pingsan. Setelah itu dia mencoba untuk kembali ke laboratorium dan memahami semua kemampuannya dari mulai kekuatan hingga kelemahannya. Jadi Morbius ini bisa bugar dan jadi superhuman tidak berlaku selamanya. Ada saat dimana dia akan lemas dan kembali ke kondisi awalnya yang penyakitan jika ia tidak meminum darah manusia. Maka dari itu ia harus coba untuk menemukan sekuat apa ia bertahan tanpa membunuh seseorang atau tanpa meminum darah manusia. Di saat uji coba menyulitkan itu, sosok Lucius Crown atau sahabat baiknya ya Milo itu datang nih karena khawatir. Namun ia kaget melihat Morbius yang bisa mempunyai tubuh bugar. Jadi si Lucius Crown ini atau si Milo ini punya penyakit yang sama juga kayak Morbius ini. Namun Morbius itu nggak mau kalau Milo itu menggunakan serumnya. Takutnya dia malah nggak bisa ngendaliin dan membahayakan orang lain. Baru deh di situ timbul tuh konfliknya, di mana Lucius Crown itu merasa kalau Morbius itu egois dan pengen sembuh sendiri. Tak lama dari itu ada berita kalau salah satu karyawan lab ada yang tewas kehabisan darah. Morbius pun ditetapkan jadi tersangka utama dan diincar oleh polisi. Singkat cerita ketangkep tuh si Dude dan dipenjara. Namun pas di penjara, Milo atau Lucius Crown ini datang sebagai pengacara dan ternyata Milo ini udah menggunakan serumnya Morbius. Morbius yang khawatir pun langsung cabut dari penjara mengejar si Milo dan terlibat pertarungan seperti yang ada di trailer. Dari situ Morbius kalah dan memilih kabur. Baru deh dia minta bantuan dari Martin Bancroft untuk mengambil sisa serum yang dimiliki oleh Morbius di labnya. Kemudian Morbius bikin kayak semacam obat counternya gitu dari kekuatannya yang efeknya bisa membuat penggunanya langsung meninggal dalam hitungan detik. Setelah itu ya udah endingnya dia berantem, terus Martin Bancroft sekarat, kemudian menggigit si Morbius, kemudian Morbius itu menghisap darahnya Bancroft agar bisa setara dengan si Milo ini. Jadi ternyata si
katanya si Morbius itu emang dia mengurangi untuk konsumsi darah manusia. Cuman akhirnya ujung-ujungnya dia minum darah Bancroft gitu. Singkat cerita, Milo dikalahkan dengan kemampuan pengendalian kelelawar dan injeksi serum cure hingga dia tewas. Sedangkan Martin Bancroft ternyata nggak mati dan berubah jadi vampire karena dia tadi sempat meminum darahnya si Morbius. Jadi dia kayak mungkin ketular gitu kali ya. Nah, sekarang kita lanjut ke post credit scene yang memperlihatkan kejadian chaos akibat mantra Rune Skovkol jebol. Langitnya ternyata retak juga cuy kalau di SSU. Dari situ ternyata sosok Adrian Toomes atau Vulture ke transfer dari MCU ke SSU. Kemudian mulai tuh diperlihatkan berita yang menginformasikan soal pria bernama Adrian Toomes ditemukan di sel tahanan secara misterius. Diberitakan juga kalau di universe ini Adrian Toomes ya nggak melakukan kejahatan juga ya nggak sih? Kan dia emang dari universe lain gitu. Namun emang si Adrian Toomes ini sempat ditangkap. Nah, scene ini harusnya bertepatan dengan sosok Morbius yang baru ditangkap oleh para kepolisian. Kalau di trailer gitu ya. Namun ternyata sari roti. Namun ternyata adegan itu dihapus. Jadi bisa dibilang Morbius itu timelinenya ada yang sebelum No Way Home, ada yang di tengah No Way Home, dan ada yang setelah No Way Home. Terus juga kalau kalian perhatikan lagi, saat si Adrian Toomes ini ke transfer ke SSU atau Sony Spider-Man Universe, lu bisa lihat itu efeknya justru kayak agak-agak putih gitu kan. Nah, efek itu sepertinya adalah mantra Doctor Strange saat Doctor Strange mengembalikan para villain dan 2 Spider-Man terdahulu ke universe mereka masing-masing. Namun faktanya harusnya itu berlaku ke karakter SSU yang emang ketransfer secara tidak sengaja ke MCU, bukan dari MCU ke SSU. Kan jadinya aneh gitu kan? Apakah Doctor Strange melakukan kesalahan lagi apa gimana? Dan yang bikin bingung lagi adalah Adrian Toomes ini inget dong harusnya tentang identitas Peter Parker adalah Spider-Man di universe MCU, yaitu Peter Tom. Karena seperti yang kita tahu, para villain dan 2 Spider-Man terdahulu itu dipindahkan atau dipulangkan oleh Doctor Strange ke universe mereka, baru mantra Rune Skovkol yang terakhir itu diucapin gitu. Kalau begitu berarti Adrian Toomes itu bisa jadi masih ingat siapa Peter Parker si Peter Tom itu. Karena dia harusnya masuk di rombongannya para villain dan 2 Spider-Man yang terdahulu gitu kan. Jadi dia nggak kena efek mantra itu dong harusnya. Nah, yang jadi pertanyaan lagi adalah mantra Rune Skovkol itu skalanya kayak gimana? Di MCU aja atau seluruh universe gitu kan? Kan kayak nggak lucu gitu kan. Toby pulang gitu tiba-tiba dilupain sama semua orang. Andrew juga gitu ternyata, anjir seorang parah. Tapi anyway, kita balik lagi ke topik utama. Intinya sosok Adrian Toomes ini memang bener-bener jadi pusat tanda tanya karena kejadian dia tiba-tiba muncul itu melanggar hukum timeline yang ada dan sudah terjadi di No Way Home. Bener-bener gak sesuai aja gitu sama cerita akhir di No Way Home. Oke, sekarang kita lanjut ke post credit scene yang kedua, di mana Dr. Michael Morbius itu sedang berkendara menggunakan mobil menuju suatu tempat. Ketika dia sudah sampai sesuai lokasi dan sesuai waktu yang ditentukan, Adrian Toomes datang lengkap dengan suit Vulture-nya dan mengajak Morbius untuk membuat sebuah tim. Dia juga sempat menyebut Spider-Man yang berarti Spider-Man di universe Morbius itu memang sudah eksis, cuman belum diperlihatkan aja siapa Spider-Man-nya. Yang jadi pertanyaan itu adalah si Vulture ini ngapain, gabut amat apa gimana? Tapi di satu sisi gue ngerti sih kenapa dia nggak mau balik gitu. Karena kalau dia balik ke MCU dia bakal dipenjara anjir, ya nggak sih? Makanya dia betah di sini dan memanfaatkan sumber daya yang ada. Sebenarnya ini tuh kasusnya sama kayak Electro ya, yang kepental ke MCU terus dia nggak mau balik gitu kan ke SSU karena tertarik dengan dunia MCU ini. Bisa saja ini juga yang dialami gitu oleh Adrian Toomes. Dia merasa kalau dia itu bisa melakukan lebih banyak hal di dunia SSU, entah itu jadi penjahat atau sebagainya. Makanya dia datang udah dalam keadaan dia merancang suit terbangnya lagi. Electro juga pas di final battle No Way Home kan datangnya dengan full upgrade gitu kan cuy. Green Goblin juga pas di final battle juga udah full upgrade cuy. Jadi emang si Vulture ini berusaha memanfaatkan apa yang bisa digunakan di universe itu. Tapi bisa aja ini nyambung ke post credit scene-nya Amazing Spider-Man 2. Ingat nggak waktu post credit scene Amazing Spider-Man 2 itu kan Mr. Fierce itu datang ke project rahasia Oscorp. Lu akan sadar kalau ada sebuah sayap gitu dan bisa aja itu adalah sayap teknologi Oscorp dari Mr. Fierce. Tapi lagi-lagi masalahnya kita nggak tahu sosok Spider
Spider-Man-nya Sony itu siapa? Apakah Tobey atau siapa lagi nih? Dan terlebih lagi nih ya, Vulture itu dendamnya kan sama Spider-Man Tom yang berada di MCU. Ya dia nggak ada urusan sama sekali gitu kan sama Spider-Man-nya Sony dong. Itu yang bikin orang tuh bingung banget cuy ketika nonton. Jujur waktu gua nonton kemarin tuh gue kayak sampai loading gitu kan, nggak ngerti sama sekali maksudnya apa. Karena ya serandom itu. Motifnya juga nggak jelas gitu, karena Morbius itu mau tag team sama Vulture. Apakah dia membenci Spider-Man juga? Tapi kan mereka membenci variant Spider-Man yang berbeda kan. Vulture ngebenci Tom, sedangkan siapa namanya Morbius bisa aja dia ngebenci Spider-Man yang ada di universe-nya dia gitu. Dan gue mau berteori sedikit kalau siapa Spider-Man dari Sony ini. Sutradara dari Morbius itu bahkan udah confirm kalau Morbius itu berada di universe yang sama dengan Venom. Nah, sutradara dari Morbius itu juga sudah confirm kalau di universe-nya Sony itu sudah ada Spider-Man atau udah eksis gitu. Nah, yang jadi pertanyaan siapa Spider-Man-nya? Kalau Tobey nggak mungkin kan? Kenapa nggak mungkin? Gini gue jelasin, Venom yang menjangkit Peter Tobey itu kan sudah tewas. Jadi cerita Venom sudah terjadi duluan. Apalagi kalau kalian ingat Eddie Brock-nya kan juga beda cuy. Sedangkan di Spider-Man Tom itu kan ya nggak mungkin kan, dia tuh di MCU gitu. Terlebih lagi simbiot Venom di MCU itu baru aja hadir dari Eddie Brock Tom Hardy yang nggak sengaja kemental ke MCU waktu di No Way Home. Satu-satunya Spider-Man yang belum ada Venom, belum ada villain alien, ya Andrew Garfield. Sony nggak ada pilihan lain dong untuk jadiin Spider-Man Andrew Garfield sebagai Spider-Man-nya mereka. Terlebih lagi kalau seandainya Sony menghadirkan karakter Spider-Man yang baru lagi, ya nggak make sense saja karena mau dibikin siapa lagi nih Spider-Man-nya, Miles Morales kah? Tapi Miles Morales itu sudah mulai terbukti gitu ya eksistensinya di MCU karena pamannya Miles itu sempat muncul di Homecoming. Mau Spider-Woman, aduh kayaknya agak kurang ya, bukannya gimana-gimana nih ya. Masalahnya universe yang dibangun Sony itu nggak main-main cuy villainnya. Udah ada Venom, udah ada Morbius, nanti nongol Kraven the Hunter. Semua villain itu overpower parah, tidak sebanding dengan sosok Spider-Woman gitu kan. Mereka yang mau nggak mau gitu harus berhadapan dengan Spider-Man yang emang udah berpengalaman pula. Jadi bukan yang baru banget dibentuk gitu. Kalau sampai nih teori para fans bener gitu ya, kalau Spider-Man Sony itu adalah Andrew, ya udah fix itu film ketiganya bakal diproduksi cuy. Cuman lagi-lagi nih ya, Sony itu kalau bikin cerita yang bener gitu, tolong dong jangan sampai film ketiganya Andrew jadi ampas lagi, abis lu asli di demo sama fans. Oh ya, sampai gue lupa, adegan gedung Oscorp juga di-cut kalau nggak salah di film ini, nggak tahu kenapa. Pokoknya di trailer ada dan di sini nggak ada. Walaupun nggak ada berpengaruh apapun ya pada filmnya, tapi itu yang dibutuhkan fans menurut gue. Siapa tahu itu bisa jadi konfirmasi siapa Spider-Man-nya Sony gitu kan. Tapi ya sudah lah ya, Sony sudah cut. Siapa tahu emang menurut dia itu keputusan terbaik untuk merahasiakan siapa Spider-Man-nya Sony. Untuk sekarang kita cuman bisa berharap kalau film Kraven the Hunter bakal mendingan lah. Semoga aja nggak ampas juga. Plus Madam Web yang sedang dalam tahap pengembangan, semoga juga dapat plot cerita yang menarik untuk dinikmati para fans. Oke, mungkin segitu dulu penjelasan ending dan post credit scene dari Morbius. Filmnya masih cukup enak kok dinikmati, nggak kayak Venom 2 ya. Mending tonton aja karena menurut gue ini cukup penting juga sih biar lu lebih tahu gitu origin story dari Morbius. Jangan lupa hashtag #MakeTASM di kolom komentar karena kemarin Sony sudah mendengar hashtag itu dan dibikin video promosi dengan judul The Amazing Peter 3. Sesuai yang gue bilang di video sebelumnya ya, kalau nama Peter 3 itu pasti ada maksud tertentu dan bener aja Sony kodein sesuatu ke fans. Siapa tahu Amazing Spider-Man 3 dan Spider-Man 4 bisa jadi jalan keluar gitu buat Sony biar para penonton respect lagi lah. Gua Clip Onyx pamit undur diri and I'll come see you next time.